Silakan dilihat papan. Kita akan meneruskan pendalaman fikih. Kalau yang kemarin pelajarannya dianggap yang saya sampaikan tidak terbiasa karena membahas muzah sepatu yang mungkin dari kita satu persatu pun mungkin belum pernah mempraktekkan menggunakan muzah ya. Yang biasa digunakan mungkin sekarang Pak Polisi ataupun tentara yang bertugas di luar sana, contohnya di tengah hutan. Para beliau harus benar-benar sigap, tidak ada waktu untuk membersihkan diri, copot terus akhirnya wudhu dan yang lainnya semudah seperti kita, akhirnya muzahnya digunakan. Kalau yang sekarang kita masuk ke bab tayamum. Yang dinamakan tayamum yaitu isol turabin tahurin lil wajhi wal yadaini badalan. An wudu'in, an muslim, an ghusli udwin bi syara'ito maksusatin, yaitu menyampaikan debu yang suci mensucikan kepada wajahnya dan kedua telapak tangan sebagai ganti. Kalau bahasa ganti, jadi kalau orangnya tidak ada baru ada penggantinya. Tapi kalau orangnya sudah datang, penggantinya otomatis akan tersingkirkan ataupun hilang dengan sendirinya. Suci yang mensucikan pada wajah dan kedua tangan sebagai ganti dari wudhu. Jadi ketika kita tidak bisa wudhu, nanti bisa diganti dengan tayamum. Sebagai ganti dari mandi, itu juga boleh digantikan dengan tayamum. Ataupun membasuh anggota yang wajib dibasuh, contohnya anggota wudhu, karena beberapa sebab itu sebagai gantinya dari hal tersebut berupa tayamum dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Syarat-syaratnya apa saja? Yang pertama wujudul udri, adanya udzur, adanya sebab yang membuat tidak perlu wudhu, tidak perlu mandi dan tidak perlu membasuh anggota tubuh kalau dikhawatirkan, hanya diganti sebagai tayamum. Sebabnya apa? Sakit. Kalau contohnya wajah sholat musimnya adem berdiding juga ini panasnya 40 derajat. Kalau nanti dibuat wudhu otomatis dikhawatirkan, ataupun ada seorang yang punya penyakit gini kok panasnya tinggi, jangan sampai kena air. Kalau kena air otomatis ini di zaman Rasulullah pernah kalau nggak salah ya, kisahnya itu ada seorang yang sakit, pas waktunya sholat disambangi sama wajah sholat loh, dan belum wudhu, silakan wudhu. Ketika dia wudhu ternyata tidak kuat, akhirnya meninggal. Nah itu Sayyidina Umar marah-marah. Soalnya mata ini wong itu dari sendiri. Gara-gara tidak memaksakan bahasanya harus melakukan wudhu, padahal ada penggantinya biar kemungkinan contohnya sakit tadi tidak membuat sesuatu yang berbahaya. Kalau sakitnya sakit biasa, namun adem panas biasa, watuk, motornya terus sudah tayamum, itu nggak sah. Sakitnya yang membuat berbahaya pada dirinya. Yang kemudian adanya udzur yang lainnya, yaitu ketika dalam perjalanan. Jadi ketika dalam perjalanan kita tidak perlu melakukan wudhu, boleh. Contohnya yang sering tidak dilakukan, yang sekarang ini, yang seharusnya bisa dilakukan ketika kita dalam perjalanan pakai kereta api. Kereta api kan contohnya kalau berhenti nanti di stasiun berikutnya cuma 5 menit. Kalau di Bukit Terjeding munggah ganti kereta yang lain. Mana kalau cuma 5 menit belum sampai ke tempat wudhunya, itu dikhawatirkan nanti ditinggal keretanya. Contohnya ini bisa diperbolehkan untuk tidak wudhu, cukup digunakan tayamum. Kemudian syarat yang berikutnya dukhulu waktu sholat. Waktunya boleh melakukan tayamum ketika sudah waktunya masuk sholat. Jadi ketika sebelum waktunya masuk sholat, apa persiapan tayamum dhisik daripada pas waktu masuk sholat zuhur, contohnya jam 11 kalau tak boleh tayamum, ini tidak boleh. Jadi kalau sudah masuk waktunya, ini baru bisa melakukan tayamum. Sebabnya apa? Sebabnya contohnya syarat yang nomor 3. Sebabnya adanya air. Jadi airnya harus dicari dulu. Contohnya lingkungan UIN ini ternyata terjadi kekeringan. Dicari sejauh mata memandang, sejauh berusaha waktu sholat masih ada. Dengan dirinya sendiri
ataupun sampai dengan bayari tiang langsung tuan Pak niku niku toyo napa mboten Pak mboten wonten ditune sampai dikolingi sapa wong iso golek niku tak bayari sampai mau membayari seseorang contohnya mencari air tersebut kok sampai digolek mboten ketuk sekiranya nanti namanya waktunya mau habis maka dia boleh tidak menggunakan air tapi cukup dengan tayamum. Kemudian ada lagi tadarus istikmalil ma'i. Sulitnya menggunakan air. Contohnya ada air tapi tidak boleh digunakan untuk berwudu. Contohnya mungkin pada waktu teng masjid teng Mekah menika adanya air Zam-Zam. Tidak boleh buat wudu tapi buat minum saja. Ataupun yang lainnya kalau dicontohkan mereka tanya kata apa nggih. Paling tidak dicontohkan di tempat yang mungkin persediaan air itu sangat jarang sekali. Contohnya pas musim panas ini di daerah Wilis contohnya airnya habis bahkan hanya bisa mendatangkan air PDAM bantuan ngoten niku. Wah, mumpamane banyu nggih wudu. Itu tidak boleh karena apa? Sulitnya penggunaan air tersebut. Bahkan pilihannya membeli ternaknya nopo wudunya didahulukan maka didahulukan nasi minum ternaknya, artinya ternak yang muhtaram, yang dimuliakan. Beda lagi kalau hewan-hewan yang tidak dimuliakan, maka tidak dimasukkan termasuk tawadhu istikmalil ma'i. Syarat yang terakhir yaitu harus menemukan debu yang suci untuk bisa digunakan tayamum. Dan cara prakteknya tayamumnya ini ketika naqlu turab mungkin di lain waktu sudah akan disampaikan gitu. Lihat ini akan disampaikan di fardunya tayamum, tapi paling tidak cara prakteknya jika sudah ngambil debu diketeknik satu wajah yang lainnya ataupun langsung kedua-duanya itu boleh. Kemudian satu tangan dioleskan, tangan yang satunya mengoleskan tangan yang lainnya, dicukupkan seperti itu. Tidak perlu sampai kelihatan sempurna seperti kita hanya ngebuyurni air. Kalau ini kan debu, cuma debunya saja. Jadi partikel-partikelnya tidak perlu sampai kelihatan mukanya seperti dibedai. Ini sebagai ganti dari wudu mandi, maksudnya mandi apa? Mandi wajib. Kalau istilahnya mandi sunnah terus pakai tayamum tidak perlu ya. Kalau yang ghusli mudbin itu ketika seseorang contohnya tangannya diperban, jadi pas wudu wajahnya saja, tangannya ini tidak perlu dikasih air, tapi digunakan pakai debu tadi. Dari kok tayamum ini ada yang tanyakan, ini sementara syarat-syarat tayamum dulu. Mungkin besok ini membahas fardunya tayamum. Ada yang tanyakan?